Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang materi ayat Al-Qur'an tentang lingkungan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan terlebih dahulu. Lingkungan di sini ialah suatu kondisi dan alam sekitar yang dapat mempengaruhi baik buruknya tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan pendidikan di sini dapat diartikan dengan suatu upaya dalam pembinaan, pengarahan, pembentukan hingga pencerdasan dan pelatihan kepada semua peserta didik yang dilakukan secara formal, informal maupun non formal. Dan lingkungan pendidikan di sini dapat diartikan dengan suatu kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Karena lingkungan pendidikan itu dengan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan itu semua ialah pendidikan. Jadi di mana kita berada itulah pendidikan kita. Baik buruknya kita yang dapat mengambilnya. Lingkungan pendidikan itu terdapat dalam 4 kategori, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan tempat ibadah. Dan dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 75 dengan apa yang dimaksud dengan perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah di sini yaitu disimpulkan dan dicontohkan dengan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita terdapat orang-orang baik dan orang-orang buruk, orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak zalim. Yang mana dicontohkan dalam ayat ini yaitu orang-orang lemah yang tertindas oleh orang kaya mukmin yang zalim. Di sini yang dimaksud dengan perang di jalan Allah yaitu kita untuk menyelamatkan mereka dari siksaan orang-orang zalim, dari pertempuran orang-orang zalim. Itulah yang dinamakan perang di jalan Allah, yaitu menyelamatkan orang-orang susah, menyelamatkan orang-orang susah dari perbuatan orang-orang zalim. Lalu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 4 dan 88. Dalam ayat 4 ini dapat dijelaskan dari kata qaryah yang artinya negeri. Negeri di sini juga dapat dijelaskan, dapat diartikan sebagai lingkungan. Yang mana dalam ayat tersebut telah dijelaskan Allah akan membinasakan negeri yang lingkungannya berbuat durhaka. Jadi kesimpulannya kita harus membawa lingkungan kita kepada perbuatan baik dan taat kepada Allah. Jika lingkungan dalam negeri kita berbuat jahat dan durhaka kepada Allah, maka Allah akan membinasakannya. Lalu dalam ayat 88 telah dijelaskan tentang kecintaan Nabi Syu'aib kepada agama Allah lebih tinggi daripada kecintaan Nabi Syu'aib kepada penduduk tanah air, yang mana penduduk tersebut telah ingkar kepada Allah. Dan dapat disimpulkan dengan kita yaitu lingkungan, terdapat lingkungan yang baik dan yang buruk. Jika lingkungan kita susah diajak untuk berbuat baik dan taat kepada Allah, jangan sampai kita terikut oleh mereka dengan mengikuti perbuatan ingkar kepada Allah, perbuatan jahat dan perbuatan zalim. Di sini hidup hanya sementara. Kita hidup untuk menggapai keridhaan Allah dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu dalam surah Al-Isra ayat 16 dan 28, dalam surah Al-Isra ayat 16 dijelaskan bahwa hukum dalam Al-Quran berlaku oleh masyarakat dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Yang mana jika terdapat masyarakat yang berbuat kebejatan, kemaksiatan, dan yang lain-lain, maka kita sebagai lingkungannya harus meluruskan dan memperbaikinya supaya tidak mengulanginya kembali. Jika tidak ada yang meluruskan dan memperbaikinya, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan ajal dengan segera. Dalam ayat 28 telah diajarkan bagaimana cara atau sikap jika tidak dapat menolong atau membantu orang yang sedang membutuhkan. Akan tetapi kita telah mempunyai niat bahwasanya kita ingin membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Akan tetapi keadaanlah yang tidak memungkinkan. Maka jika kita tidak dapat menolong mereka, hendaklah kita menolong dengan sifat yang sopan, wajah yang ramah, dan kata-kata yang menyenangkan. Itu saja sudah dapat membantu mereka jika keadaan kita tidak dapat untuk menolong mereka.